Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim sahabat virtual dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Wahyu Saputra yang akan membawakan acara Syiar Ramadan, dialog interaktif Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh IAIN Ponorogo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Beliau Dr. Hajah Husniati Rofiah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Wahyu. Alhamdulillah Ibu berkenan hadir pada acara kita hari ini. Beliau adalah alumni Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang patut kita banggakan. Kita patut bangga alumni Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Sekarang juga beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Luar biasa jabatan beliau. Dan tentu beliau sangat mumpuni sekali dalam bidang dakwah juga gitu kan. Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya, jika sahabat ingin berinteraksi dan berkenalan lebih jauh dengan beliau, sahabat-sahabat semua silahkan daftarkan diri kuliah di IAIN Ponorogo agar bisa lebih banyak berinteraksi dan menimba ilmu kepada beliau semua. Mumpung pendaftaran masih dibuka ya. Dan tentu kenapa milih di IAIN Ponorogo? Salah satu buktinya adalah alumni beliau, ini luar biasa. Saya juga alumni IAIN Ponorogo juga, gitu kan. Banyak alumni IAIN Ponorogo yang sudah sukses pada jalur masing-masing tentunya. Gitu. Dan tentunya IAIN Ponorogo itu adalah PT KIN satu-satunya negeri di Karisden Madiun, dan UKT atau SPP di sini cukup terjangkau ya jika dibandingkan dengan PT KIN lainnya, termasuk di Karisdenan Madiun juga. Kampusnya juga berakreditasi B dengan 22 program studi terakreditasi A dan B, yang tentu ini bisa menjadi pilihan bagi sahabat-sahabat semuanya. Dan yang paling menarik juga adalah bahwa di IAIN Ponorogo menyediakan banyak program beasiswa juga, mulai dari beasiswa KIP, beasiswa Basnas, beasiswa prestasi, beasiswa Bank BRI, kemudian beasiswa yang lainnya yang bisa Anda dapatkan ketika sahabat-sahabat semuanya kuliah di IAIN Ponorogo. Dan itu sekilas profil dari narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Husniati Rofiah MSI, dan profil IAIN Ponorogo. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada bincang-bincang kita pada hari ini. Kira-kira apa, Bu, untuk tema yang menarik yang kita bahas pada hari ini, Bu? Baik, Mas Wahyu, tema kita pagi ini tentunya ini sangat menarik, terutama bagi kalangan muda ya, yaitu tentang hobi, yaitu tidur. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tidur di waktu puasa. Nah, ya, itu termasuk hobi saya juga itu, Bu. Ya, itu saya kira tema menarik juga ya, yang kita alami sehari-hari, khususnya di bulan puasa ini. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dijelaskan lebih sejelas-jelasnya oleh Ibu Dr. Hajah Husniati Rofiah MSI. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, monggo, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di bulan yang penuh berkah ini. Walaupun pada bulan Ramadan kali ini suasananya masih sama seperti suasana bulan Ramadan tahun sebelumnya, di mana negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mas Wahyu, saya kira tema yang akan kita bahas hari ini saya kira tema ringan ya, sepele, namun tentunya ini juga menarik untuk kita perbincangkan. Bagaimana tidur di waktu puasa. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pahala. Tentunya semua umat Islam dengan sukacita
mengharapkan hadirnya bulan Ramadan ini. Lah, mestinya ketika bulan Ramadan tiba, kita melewati hari-hari ini diisi dengan penuh kegiatan yang positif, kegiatan yang dinilai oleh ibadah, ya. Namun kalau kita lihat fenomena di masyarakat, ya, mungkin di sebagian masyarakat, terutama mungkin di kalangan anak-anak muda, ya, gitu, sering melewatkan puasa ini dengan diisi dengan tidur-tiduran, malas-malasan, begitu ya. Ya mungkin mereka pengennya bagaimana agar puasa ini dilakukan dengan enak, santai gitu, sehingga dari pagi kadang-kadang tidur sampai kemudian bangun tiba-tiba buka puasa. Itu kira-kira bagaimana Bu untuk hukumnya orang yang tidur sepanjang hari di saat puasa itu bagaimana? Apakah tetap mendapatkan pahala atau gimana itu Bu? Tidur di waktu puasa ya sebenarnya entah sedikit maupun lama, bahkan mungkin sepanjang hari sebagaimana disampaikan Mas Wahyu tadi, itu hukumnya puasanya tetap sah atau tidak membatalkan puasa. Namun tidur seharian itu tentunya bisa mengurangi pahala dari puasa itu sendiri, atau istilahnya menurunkan kualitas puasanya. Mestinya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu juga tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya ibadah, seperti misalnya bekerja. Jadi seperti aktivitas biasanya lah, yang biasanya bekerja ya bekerja. Bahkan sebaiknya ditambahi dengan amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan di bulan puasa, seperti membaca Al-Quran, tadarus, kemudian bersedekah, begitu. Jadi sehingga sebenarnya tidur di waktu puasa itu tidak membatalkan puasa, namun kalau tidak diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, bisa tidurnya menjadi sia-sia. Sebagaimana hadis Nabi itu ada yang menyebutkan bahwa banyak orang yang berpuasa mereka tidak mendapatkan pahala kecuali lapar. Atau haus lah. Ini Mas ya, jadi perlu diperhatikan. Karena puasanya kurang berkualitas ya, tidur saja. Tapi kira-kira bagaimana tipsnya agar tidur di saat puasa itu bisa benar-benar bernilai ibadah gitu Bu? Jadi memang sebenarnya ada satu hadis yang hadis ini saya kira sangat populer di kalangan masyarakat, dan bahkan sering dijadikan sebagai alasan untuk dibenarkan tidurnya. Itu. Hadis Nabi itu berbunyi, naumus shaimi ibadatun, wasumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa dzambuhu maghfurun. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah, Mas. Kemudian diamnya itu adalah tasbih, dan amalan-amalannya itu akan dilipat gandakan serta dosa-dosanya akan diampuni. Itu hadis itu berbunyi seperti itu. Namun memang banyak yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Dan hadis ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran terhadap sikapnya yang bermalas-malasan atau tidur-tiduran tadi. Gitu. Jadi tidur pun dapat pahala. Kenapa kita harus susah-susah amalan yang lainnya gitu. Namun agar tidur yang dilakukan ini benar-benar dianggap ibadah, itu adalah harus diniati, tidurnya itu harus diniati untuk mendapatkan nilai ta'ala, ataupun bisa diniati bagaimana tidur ini dilakukan karena pengen melakukan amalan ibadah yang lain biar lebih kuat. Satu contoh, saya tidur di siang hari karena biar nanti di malam hari saya bisa bangun untuk tarawih dan bangun untuk qiyamul lail, misalnya seperti itu. Jadi intinya itu sangat tergantung kepada niatnya. Jadi tidur yang bernilai ibadah itu ketika tidur ini diniati untuk meningkatkan semangat untuk melakukan ibadah yang lain. Sebaliknya, tidur yang bersia-sia atau tidak bernilai ibadah adalah tidur yang di situ dia niatkan benar-benar untuk bermalas-malasan. Jadi itu triknya seperti itu. Terima kasih. Dan perlu diketahui satu lagi Mas Wahyu, bahwa tidur di waktu puasa itu juga ada aturannya. Artinya tidak sepanjang hari begitu sampai kemudian bahkan meninggalkan
sholat yang fardu, lainnya, ya, misalnya sholat duhur, waktunya sholat duhur tidur, waktunya sholat asar tidur. Nah, bangun-bangun maunya kalau sudah mau sholat maghrib atau sudah Buka buka. puasa. Nah, ini yang nggak diperbolehkan. Kalau menurut ajaran Rasulullah yang diperbolehkan itu adalah tidur itu sebaiknya dilakukan menjelang sholat duhur atau disebut namanya qailula. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu. Dari beberapa pemaparan tadi sangat luar biasa sekali. Ini sebagai closing statement saja untuk kesempatan kali ini. Kira-kira apa sih pelajaran yang dapat diambil dari tema kita pada hari ini, tema tidur di waktu puasa, itu ketika dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 ini, Bu? Oke. Kita tahu ya, negara kita memang sekarang sedang dilanda COVID-19 dan diharapkan masyarakat itu tidak banyak melakukan aktivitas di luar, juga harus menjaga jarak, ya. Nah, ketika puasa ini tentunya sebenarnya tidur ini adalah aktivitas yang paling aman. Tentunya yang paling aman karena dia tidak akan berkerumun dengan orang lain, tidak berhubungan dengan orang lain, begitu. Namun perlu dipahami bahwa agar tidur kita yang lakukan ketika masa pandemi ini juga tidak sia-sia atau bernilai ibadah, itu ada 2 kategori, Mas, atau ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jangan sampai tidur kita itu kita niatkan untuk bermalas-malasan, tetapi niatkanlah untuk meningkatkan stamina kita untuk melakukan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar tidur kita ini juga mendapat pahala, itu adalah jangan sampai puasa kita ini juga dikotori oleh perbuatan-perbuatan maksiat, misalnya menggunjing atau gibah, ya, gitu. Nah, karena kalau kita melakukan perbuatan maksiat ini menyebabkan puasa kita ini akan sia-sia juga. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu disampaikan. Terima kasih, sangat luar biasa kandungan-kandungan tausiah yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Kusniati Rofiah MSI tadi. Bagi sahabat-sahabat tentu yang masih ingin untuk mendalami dan menimba ilmu kepada beliau, silahkan sahabat-sahabat mendaftarkan diri di IAIN Ponorogo. Mumpung kali ini masih ada kesempatan pendaftaran melalui jalur UMPTKIN yang insya Allah masih dibuka sampai tanggal 9 Mei tahun 2021. Mumpung masih ada kesempatan, silahkan daftar. Dan dari saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sama-sama, Mas Dekan yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat virtual semuanya. Dan kepada sahabat-sahabat virtual, saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan program ini dari awal hingga selesai. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Terima kasih. Wallahumma fiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.